Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah atas umur dan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, saudaraku seiman, memaafkan semua kesalahan kita dan juga menggantikan dengan kemahamurahnya kesalahan tersebut menjadi pahala, sebagaimana telah ia sebutkan dalam kitabnya, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab solat dan akan masuk di bab ke-35, masalah ancaman memandang ke langit di dalam solat. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian bahasan kita, semoga Allah berkahi. Bab nomor 34 masih dalam kitab solat, ancaman memandang ke langit di dalam solat. Hadis pertamanya itu hadis nomor 547 dari awal kita belajar, dengan sanad sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. Mengapa ada beberapa orang yang memandang ke langit di dalam solat mereka? Maka ucapan beliau semakin keras dalam hal itu sampai beliau berkata, sampai beliau bersabda, hendaknya mereka menghentikannya atau penglihatan mereka akan dicabut atau dibutakan. Hadis ini riwayat Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini teman-teman secara lafaz jelas sekali bagaimana Nabi SAW menyampaikan, sebagaimana judul bab kita, ancaman memandang ke langit sementara sholat. Yang berarti di luar sholat dibolehkan. Kalau orang lagi berdoa, orang lagi bertafakkur, boleh melihat ke langit. Tapi jadi masalah adalah pada saat sementara sedang sholat. Anjurannya mata anda ke tempat sujud. Ada sebuah riwayat yang berbunyi, kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba pada saat matanya tertuju ke tempat sujudnya. Jadi tidak boleh kemana-mana tatapan mata itu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya curian pandangan, ya, orang melirik gitu kan, dalam sholat adalah wasawis atau gangguan syaitan atau curian syaitan terhadap sholatnya tersebut. Ya, jadi kita dianjurkan melihat ke tempat sujud, dan tidak boleh sama sekali secara mutlak hukumnya haram melihat ke langit sementara sholat. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Yang jelas kita dilarang, dan tugas orang mukmin dan mukminah menerima apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk dikerjakan, dan yang ditinggalkan apa yang dilarang. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang luar biasa, ya, bagaimana seseorang muslim itu wajib khusyuk dalam sholat dan tidak pecah konsentrasi ke sana sini, dan dia menyadari dari makna hadis ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengawasi dia pada saat dia sedang sholat, dan dia tidak boleh melihat ke arah langit. Dan ini juga sekaligus menggambarkan bagaimana sang pencipta Allah SWT ada di atas langit. Sebagaimana Allah mengatakan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", lalu Allah bersemayam di atas singgasananya. Ya. Tentu sebagaimana layak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dan kita imani apa adanya. Dan apa yang saya sampaikan tadi, ya, larangan dan sampai haram tingkat hukumnya memandang ke langit sementara sholat, karena dikatakan oleh Nabi SAW, mengapa ada orang-orang yang memandang ke langit sementara mereka sholat. Lalu dikatakan sini, fashtadda qawluhu fi dhalik. Lalu Nabi SAW terus mengulang-ulangi, menitik beratkan, ya, mempertegas, itu maknanya semuanya, sampai beliau mengatakan, hendaknya mereka menghentikannya atau penglihatan mereka akan dibutakan. Ini menandakan hukumnya haram. Karena sesuatu yang haram adalah larangan yang diikuti dengan ancaman. Apakah itu laknat, apakah itu kemurkahnya Allah, apakah siksa kubur, apakah siksa neraka, dan seterusnya. Semoga Allah selamatkan kita dari semua itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang bisa diambil pelajaran yang lain. Yang kedua adalah bagaimana seseorang itu berusaha untuk fokus dalam sholat di pandangannya ke tempat sujud. Tadi sudah kita berikan gambaran, ya. Tapi ini perlu dititik beratkan kembali. Karena ada juga orang sholat tutup mata. Padahal hadis yang anjurannya adalah membuka mata.
Ada orang yang memandang ke depan, ada orang ke kanan, ada orang ke kiri. Dan dianjurkan adalah ke tempat sujud. Dan yang mutlak hukumnya haram memandang ke langit sementara sholat. Dan ancaman ini teman-teman jangan dianggap main-main tentang masalah akan dibutakan mata mereka. Dan ini juga menandakan di zaman Nabi SAW ada orang melakukan itu. Entah kenapa mereka melakukannya. Mungkin mereka sengaja atau tidak sengaja, atau mereka ingin tahu kalau lagi sholat apakah ada malaikat yang mereka bisa lihat. Misal contoh itu Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi jelas di zaman Nabi SAW ada orang yang berusaha melihat ke langit sementara sholat. Makanya Nabi tegur di sini. Dan Nabi SAW menggunakan jama' aqwam, kaum-kaum. Berarti banyak orang yang melakukannya. Gitu kan. Lalu Nabi SAW terus mempertegas itu sampai agar mereka tinggalkan, sampai Nabi mengatakan mereka harus berhenti, kalau tidak Allah butakan mata mereka. Hadis selanjutnya hadis nomor 2 teman-teman sekalian dalam bab kita dengan sanad sahih juga, urutan 548 dari awal kita belajar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tarfa'u absarakum ila as-sama' fataltami'a ya'ni fi shalah. Janganlah kalian mengangkat pandangan kalian ke langit sehingga dia atau ia bisa menjadi buta, yakni di dalam sholat. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, rawi-rawinya semuanya adalah rawi-rawi dalam As-Sahih, dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam Sahihnya. Hadis ini teman-teman sekali lagi memberikan itsbat dan ketetapan kepada kita sebenarnya makna bahwasanya Allah ada di langit. Dan pada saat kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk menatap ke langit. Dari satu sisi, ancaman buta terulang lagi dalam riwayat ini. Mirip dengan hadis Nabi SAW yang pernah kita pelajari, larangan mendahului imam dalam gerakan sholat. Yang Nabi SAW mengatakan Allah akan mengubah wajah mereka menjadi wajah-wajah keledai. Jadi itu makna hadis tadi yang saya baru bacakan, diubah wajahnya dengan menjadi wajah keledai, dan juga hadis ini dibutakan matanya bagian dari ke langit. Ini adalah kata ulama hadis seperti itu adanya. Artinya akan datang hukuman seperti yang telah diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mirip juga dengan selanjutnya hadis nomor 549 urutan 3 dalam bab kita, ya, dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an rafi'i absarihim ila as-sama'i inda ad-du'a fi as-salati aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang menghentikan memandang ke langit pada waktu doa di dalam salat, atau pandangan mereka akan dicabut atau dibutakan. Diriwayatkan Muslim dan juga An-Nasa'i. Ya, kita perhatikan di sini penekanannya adalah di sholat, ya. Sebagaimana saya katakan tadi di pembukaan materi kita, di luar sholat boleh kita lihat ke langit. Bahkan dianjurkan untuk bertafakkur, melihat, memikirkan penciptaan langit dan bumi, gitu kan. Nabi Ibrahim AS dalam ayat Al-Quran digambarkan bagaimana dia memperhatikan bulan, memperhatikan matahari, gitu kan, untuk mengenal Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu boleh saja. Berapa kali Nabi SAW memandangkan mata beliau ke langit, ya, pada saat melihat ada awan mendung, ya, karena khawatir jangan sampai itu adalah siksaan. Nah, berapa kali beliau juga menengadahkan wajahnya ke langit pada saat kisah tentang masalah pengarahan kiblat, pengalihan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram Mekah. Ya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajahmu menengadah ke langit, hai Muhammad. Tapi itu di luar sholat. Gitu kan? Dalam sholat ini yang dilarang. Tidak boleh sama sekali memandang ke langit sementara sholat. Ya. Juga bisa bermakna, ini bisa mengganggu konsentrasi. Ya. Mengganggu bacaan dan segala macam. Kalau orang tunduk, matanya ke tempat sujud, bisa lebih khusyuk dibandingkan dia melihat ke atas langit. Ya. Kemudian hadis selanjutnya masih mirip-mirip semua ini, ya. Hadis nomor 550 dari awal kita belajar, urutan 4 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis shalah fala yarfa' basarahu ila as-sama' la yultama'." Apabila salah seorang dari kalian berada dalam salat, maka janganlah memandang ke langit, jangan sampai dia dibutakan. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan juga An-Nasa'i meriwayatkannya. Hadis ini serupa semuanya, ya. Jadi maknanya sama dengan tadi kita sampaikan. Begitu juga dengan hadis 551 dari awal kita belajar urutan 5 dalam bab kita dengan sanad sahih
dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah orang-orang itu menghentikan mata mereka memandang ke langit dalam solat, atau pandangan itu tidak akan kembali kepada mereka lagi. Hadis ini riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini riwayat menurut Abu Daud. Maaf, ini riwayat ya, Muslim. Sementara menurut riwayat Abu Daud berbunyi, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fara'a fihi nasan yusalluna rafi'i absarahum ila as-sama'. Faqala la yantahiyanna rijalun yashkhamuna. Ya, maaf, saya ulangi, yashkhasuna. Faqala la yantahiyanna rijalun yashkhasuna absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarju ilayhim absaruhum. Rasulullah SAW pernah suatu hari masuk masjid, lalu beliau melihat beberapa orang sedang sholat dengan mengangkat pandangan mereka ke langit. Nah, ini tadi saya bilang tidak ada kasus terjadi pada saat itu sehingga Nabi SAW tegur ya. Maka beliau bersabda, hendaklah orang-orang itu berhenti atau menghentikan mengangkat mata mereka memandang ke langit dalam sholat, atau pandangan mereka tidak kembali lagi kepada mereka. Nah, jadi ini kurang lebih mirip dengan satu sama lain riwayatnya, tapi dengan banyaknya jalur ini menandakan memang ini adalah dosa besar. Ancamannya sangat tegas tentang masalah larangan atau haramnya memandangkan mata ke langit pada saat sedang sholat.